Menurutku cinta itu adalah ya tidak mengharapkan timbal balik. Jadi aku lebih milih mencintai mas daripada dicintai. Persetan orang itu tuh mau cinta sama aku apa enggak ya terserah. Yang penting aku cinta sama kamu, titik. Oh iya? Kayak gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya hari ini hari yang luar biasa. Ini hari keempat bintang tamu bisa hadir di acara Obah Mamah Obral Murah. Jadi perjuangan ini bahwasanya dan tentunya tentunya kita juga dalam program YouTube channel Ngosik Ngobrol Asik. Nah, dan tentunya nanti juga ada di channelnya Mbak Judit. Channelnya apa Mbak Judit? Sama kayak namanya. Oh oke. Dengan Mbak Judit juga. Dan ini agak berbeda, biasanya narasumbernya nanti dulu nggak kelihatan di view karena ini memang virtualnya memang harus keren, jadi sudah harus standby di panggung dari awal. Ulangin berarti mas, dipanggil dulu Pak aku. Iya, harusnya gitu. Gak usah aja ya? Gak usah. Gak usah. Biasanya gitu, ayo kita sambut Judit, cung gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi ini langsung aja. Langsung aja. Oke, selamat malam Mbak Judit. Selamat malam Mas Dino. Iya, ini kali ketiga ya saya ketemu Mbak Judit Cung. Pertama kali saya di Boyolali. Betul. Dan pada waktu itu sangat luar biasa karena panggungnya ada di pinggir jalan. Iya. Iya, kemudian habis itu sebelum corona kemarin dalam rangka Valentine. Iya benar. Iya, Mbak Judit juga hadir di acara kita juga di Perang Cinta. Dan hari ini Mbak Judit mau hadir di Obah Mama Obral Murah di saat memang segala kegiatan di-off-kan sama pemerintah ya, karena adanya corona. Dan tentunya kita tetap walaupun ini tetap berjarak ya, kita tidak pakai masker karena memang ini ada virtualnya dan tatap muka agak jauh di sana ya. Iya. Nah, seperti itu. Dan hari ini kita mau ngobrolin buku terbaru dari Mbak Judit Cung dan belum diperkenalkan secara masif ya, karena belum karena emang pas terbitnya pas corona kan mas, pas corona banget itu. Oke. Jadi itu terbitnya itu kemarin Juni akhir menuju ke Juli. Jadi Dan emang pas kita masih PSBB ya. Apa namanya, sudah direncanakan sebelum corona pastinya. Sebenarnya iya, cuman karena corona ini mau nggak mau jadi kita kayak semuanya tuh kehambat. Tadinya berani nggak kita keluar, berani nggak apa nanti nunggu selesai corona apa kayak gimana, ternyata gak selesai ya kan kalau kita takut kayak gitu, jadi ya udahlah kita keluarin aja dulu. Oke, itu dengan buku terbaru Ruang Genggam ya. Ruam, mengobati ruam. Wow, ini yang nulis Ruang Genggam. Ruam. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini langsung saja gaspol. Boleh. Ruam Genggam ini diambil dari kata apa? Ini dari editor, dari penerbit atau dari Mbak Judit? Dari aku sendiri. Dari Mbak Judit. Aku sendiri. Apa itu? Ruam. Orang asing ya kayaknya gitu. Ruam Genggam, ya asing banget. Biasanya orang itu yang kayak ruang genggam gitu. Padahal itu ruam. Ruam itu kayak semacam kondisi kulit di mana kulit itu mengalami iritasi. Oh iya. Bisa mungkin karena tekanan, bisa mungkin karena alergi, bisa mungkin karena apa gitu kan. Ruam itu mungkin sebangsa semacam memar. Oke. Nah, kayak saudaranya memar lah. Jadi kenapa aku kasih nama ruam genggam? Karena ketika kita menggenggam, gak usah terlalu kenceng pun itu tuh bakalan tetap meninggalkan bekas ya kan. Oke. Nah, sejauh ini udah paham kan maksudnya? Puitis banget. Oke, terus. Jadi itu tadi
hubungan manapun juga gitu, antar manusia pastinya. Antar manusia, oke. Itu walaupun kita nggak perlu mengikat terlalu erat juga kita bakalan tetap membekas di kehidupan orang tersebut, atau ya setidaknya berkontribusi lah walaupun hanya sedikit gitu. Dan kenapa aku kasih nama Ruam Genggam, ya pasti bukunya menceritakan tentang sesuatu yang masih melekat di dalam diri kita masing-masing. Wow, itu akhirnya Ruam, dan itu langsung disetujui oleh penerbit ya? Awalnya nanya, kenapa kok namanya Jelimet Mbak gitu. Oh, Jelimet. Iya, tadinya gini, nggak ada pengen judul lain apa Mbak gitu. Judul lain apa ya, aku mikir. Kayaknya bagus Ruam Genggam aja lah gitu. Terus aku kasih, kan kebetulan emang itu sepaket sama lagu. Jadi aku ada kayak, ya kasarannya soundtracknya kayak gitu. Nah makanya terus tak kasih. Judulnya juga Ruam Genggam. Iya, sama Ruam Genggam juga. Besok insya Allah bakalan masuk ke albumku. Oke. Jadi aku dengerin dulu nih lagunya ke editorku. Mbak coba dengerin aku. Didengerin lah sama Mbak editor Buku Mojok. Terus oh ya Mbak enak nih lagunya gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka kayak setuju aja gitu. Setuju, ya udah Mbak, nggak apa-apa pakai nama Ruam Genggam gitu. Oke. Pakai judul maksudnya. Lagunya Ruam Genggam. Ruam Genggam, bukunya Ruam Genggam. Nah, saya melihat bahwasannya Judith ini kan ada 3 buku yang sudah keluar nih. Iya. Ada lagu apa namanya? Melakukan kamu, Kalandara, iya, sama Ruam Genggam ini. Dan semuanya ada lagunya. Ada semua. Ada semua. Saya lihat di YouTube semua itu. Iya. Ini saya jadi bertanya-tanya. Ini buku tulisan ini terinspirasi oleh lagunya atau lagunya terinspirasi oleh bukunya? Karena semuanya ada ya, yang melakukanmu juga sama. Oh ya. Lagunya juga melakukanmu. Kemudian Kalandara jadi Kalambendu. Ada Kalandara, judulnya ada sendiri. Jadi itu kayak satu album, mini album. Jadi kalau di Kalandara itu kita ngeluarin mini album yang dimana isinya tuh ada 6 lagu. Ada Kalabendu, ada Kalandara sendiri. Iya, jadi itu isinya tuh satu buku plus 6 lagu. 6 lagu. Kemudian Ruam Genggam ini. Iya. Dan itu juga lagunya Ruam Genggam. Nah, proses kreativitas seorang Judith Chung. Sebenarnya bentar dulu, saya belum tanya itu. Oke. Nama aslinya siapa sih? Judith. Chung itu marga. Chung itu marga. Taulah gimana susahnya orang yang kebetulan etnis Tionghoa dan tinggal di Indonesia. Mau nggak mau kita harus ganti nama. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada era Orde Baru dan lain sebagainya, namaku bakalan Ping An, Mas. Oh, oke. Oke. Untung ada Gus Dur ya waktu itu, boleh pakai nama Tionghoanya. Itu pun lagi. Kami diharuskan untuk mengganti nama dan berganti kewarganegaraan. Jadi papiku itu masih warga negara asing, kelahiran Tiongkok. Oh iya? Iya. Jadi papiku tuh masih warga negara asing dan kelahiran Tiongkok. Namanya tuh Chong Chen Chan. Chong Chen Chan. Ya, Chong Chen Chan. Saya nggak tahu bahasa. Bisa kebayang nggak kalau misalnya aku nikah sama orang, saya terima nikahnya binti Chong Chen Chan. Nek salah sithik, alamatnya beda bapak, Mas. Beda wong ratekan. Iya, benar. Angel. Oh, bahkan bapak saja masih warga negara asing ya? Iya, masih warga negara Tiongkok. Jadi tahun 85 atau 87-an dia pindah ke warga negaraan. Dan membuat Judith itu ya? Iya. Oke. Jadi Chung itu margaku. Marga ya? Marga dari Tionghoanya. Berarti karena di Google itu Juditha Maharani Santoso Putri. Waduh. Iya. Iya tuh. Panjang banget dan sangat Indonesia banget itu. Iya, itu memang diwajibkan pada waktu itu. Diwajibkan. Oke, Judith. Nah, ini Judith proses menyanyi atau proses lagu dulu atau proses buku dulu? Aku sih mana yang dapat dulu, Mas. Mana yang dapat dulu? Misalnya kayak ya yang pertama misalnya. Aku bikin lagu Melakukan Kamu gitu. Terus aku dengerin lagi gini. Apa sekalian ya aku buat kisah di balik lagunya, atau
Ya nggak semua sebenarnya itu kayak buku, kadang orang mempertanyakan cie galau kayak caption di Instagramku kok galau terus toh gitu. Iya. Kadang mereka lupa kalau misalnya itu tuh cuman kayak apa ya? Kita mungkin merasakan itu 5 tahun belakangan, tapi kita baru menulis itu sekarang. Bisa jadi gak? Oh, oke. Nah, terus juga bisa jadi Itu kita endapan kayak, ya? Iya, Endapan ya, bisa oke. endapan. Maksudnya kayak pengalaman kita di masa lampau, bisa juga itu sesuatu yang belum pernah kita rasakan sama sekali. Tapi cuman kita bayangkan gimana ya kalau aku dalam keadaan misal kayak aku nih, aku seorang yang lajang, belum pernah menikah, belum pernah apa dan lain sebagainya, tapi aku berusaha buat yang kayak gimana ya rasanya ketika aku tuh ternyata ditinggal meninggal suamiku, misal kayak gitu. Oh, Atau apa oke. gimana ya rasanya, itu cuman membayangkan aja, itu bukan berarti aku gitu. Oke. Apapun tulisanku itu bukan berarti menggambarkan aku, hanya sudut pandangku ketika aku berada di posisi tersebut. Iya, emang karena Oh, ya. ceritanya kan fiksi kan. Iya, Namanya novel makanya. kan. Tapi kan kebanyakan orang sering kayak dikiranya itu selalu pengalaman pribadi terus menerus. Ini padahal mau saya kasih pertanyaan untuk yang berikutnya, tapi Oh, tapi tak jawabnya sekarang ya. Terus lanjut Oke. ke ini apa tadi Mas, pertanyaan Mas Iya Dino? kan melakukan Lagu dulu apa? itu lagu dulu melakukanmu Iya, itu lagu dulu terus baru keluar. Oh, bareng ding Mas, bareng. bareng. Bareng, rata-rata itu bareng karena apa, pas proses kreatifnya gitu aku pasti yang kayak oh ini seru nih dikasih lagu, ya udah aku buat lagu, atau aku lagi buat lagu, oh ini seru nih dibukuin, ya udah aku buatnya bareng kayak gitu. Oke. Jadi biasanya keluarnya bareng. Begitupun dengan Kalandara. Iya, sama. Di situ emang kita udah dari mikir gimana kalau dikasih album, kayaknya enakan Mas habis baca terus 1 bab, 2 bab, terus coba dikasih kayak barcode lagunya terus dia sambil ngedengerin. Oh iya ya gitu. Jadi kayak biar dapet aja gitu, Oh, biar kok masuk kita ke ya dalam kalau di ceritanya. Kalandara kok kita? Bukan Karena aku. itu kolaborasi. Oh, kolaborasi. Oke. Maksa sekali. Enggak, tadi kalimatnya Mbak Judit kan kita gitu, kita. Kami. Oh, kami. Oke. Kemudian yang Ruang Genggam ini, ruang Ruam. Genggam ini. Ya. Ini lagu dulu atau sama bareng? Bareng sih, cuman aku keluarin lagu dulu dan baru keluar bukunya. Tapi ya untuk promosinya emang kemarin aku nggak gencar-gencar karena aku emang pengen tak recycle masuk ke albumku gitu Mas. Iya. Jadi masih sebenarnya kayak lagu sementara aja. Oh, walaupun sudah di Iya, ya tetap Ruam Genggam dengan isi yang sama, tapi mungkin bakalan ada tambahan apalah entah nanti. Oke. Judit itu berproses menulis. Ini karena kita juga di acara pameran buku kan itu. Iya. Berproses menulis dari mana sih? Berproses menulisnya bisa saya membaca sebagian gitu karena memang karena jarak umur saya lumayan agak jadi ini kalau Judit ini lebih ke teman-teman apa ya, remaja, Ya. Sambil mahasiswa ngerokok di sini. boleh. Itu sangat apa ya? Kata-katanya sangat romantis, kemudian sangat puitis gitu, dan sangat deep, dalam banget itu. Ada kalau saya baca itu ada sisi gelap yang ingin diungkapkan dari sosok seorang Judit Chung gitu. Nah, berproses dari mengungkapkan rasa di titik deep itu dalam gitu, kemudian bisa menjadi sebuah tulisan dari mana? Ini banyak pertanyaannya pasti. Iya. Teman-teman seperti itu sih. Daripada banyak yang nanya, saya tanya duluan. Boleh. Jadi kayak aku itu mulai nulis Melakukanmu lah dari kalau itu sebenarnya kayak itu cuman draft aja Mas. Itu pun ntar tak jualnya kan emang terbatas. Oh. Aku buat novel pertama itu emang tak jual terbatas karena aku udah mikir ini tuh tanpa editing, tanpa apapun, jadi masih typo dan lain sebagainya, typo sorry, masih kayak gitu, masih nggak karu-karuan dan itu cuma tak cetak aja gitu, tanpa ada proses sunting sama sekali. Oke. Jadi dari draftku, terus aku itu jadi kumpulan tulisan udah lama. Kalau aku mulai nulis itu kenapa kok, maksudnya pertanyaan gini kan, kenapa kok akhirnya menjadi seorang yang suka nulis gitu kan? Iya. Nah, itu tuh dimulai dari aku sebenarnya berangkat dari musik. Aku Iya. berangkat dari musik, aku nulis laguku sendiri, aku bikin lagu sendiri. Terus beberapa orang itu kayak ngomong, "Dit, ini yang nulis siapa, yang bikin siapa?" Kayak gitu. Pasti kan pertanyaannya biasa. Oh, ininya ya. Yang nulis lagunya siapa, yang bikin lagunya siapa? Aku kenapa? Oh, liriknya apik gitu. Awalnya nggak tahu kalau ternyata aku bisa nulis atau gimana, itu awalnya aku nggak tahu, cuman dari orang-orang yang kayak gini apik nek kowe gawe apa-apa kayak gitu. Nah, terus
dulu kan aku ngeband sama Stereokila. Oke. Niat pertamanya adalah Stereokila itu mau launching satu paket sama cerita di balik band tersebut. Oh, oke. Gimana dari Stereokila kebentuknya sampai ya pokoknya perjalanan band itu. Tadinya mau aku kasih launching album sekalian bukunya. Dan itu yang suruh nulis Judit gitu. Iya, mulai dari situ aku nyobalah nulis. Ternyata waktu dibaca teman-teman, iso kok gitu. Terus aku kayak oh ya udahlah gitu, tak coba aja buat nulis sampai akhirnya aku punya teman penerbit, ditawarin lah, kamu tulisan-tulisan kayak gini daripada cuman jadi caption daripada cuman jadi apa gak jelas gitu, kenapa nggak dibukuin aja sih kayak gitu. Oke. Nah langsung tak coba buat melakukan kamu, terus sampai sekarang lah. Tidak otodidak banget ya? Iya. Otodidak banget ya? Kayak tanpa kesengajaan gitu loh Mas Dino. Tapi suka membaca Judit? Kalau boleh jujur, ya aku tuh mut-mutan orangnya, enggak terus yang kutu buku selalu baca buku ini itu tuh enggak. Kalau aku pengen baca aku baca, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Oh, ini bakat berarti. Susah ini ditir kalau gini nih. Ya, otodidak ya berarti. Ya, otodidak, nulis. Mas. Ya. Nah, sebenarnya dari seorang musisi kemudian menjadi seorang penulis. Hari ini aja dulu. Besok Okay. diomongin besok. Hari ini Judit itu suka apa? Ingin dipanggil seorang musisi atau seorang penulis? Gak usah dijawab. Kita kasih lagu ya. Oh, boleh. Kita lagu dulu gitu. Oke, Ayo gitaris ya, dadaan pokoknya, jangan nyantai gitaris ya. biar kedapikan ya kan. Ya, biar kerja semua gitu lah. Benar banget. Di balik layar biar kerja semua. Oke, monggo Mbak Judit. Boleh Mas Inu, makasih. Oh ya, selamat datang buat yang barusan datang. Karena Mas Hinu tiba-tiba minta dinyanyiin, tak nyanyiin Ruam Genggam aja ya. Apa kabarmu setelah hari itu kita tak lagi bertemu, namun masihkah rindu sesekali menangislah untuk aku yang pernah salah memeluk. Berhenti berpikir bahwa aku sudah benar-benar melepaskanmu, meskipun kalimat itu terucap dari bibirku. Apakah mungkin untuk kembali menjalin? Aku tak pernah lain, masih di dalam batin. Sesekali tersenyumlah untuk aku yang pernah salah memeluk. Berhenti berpikir bahwa aku sudah benar-benar melepaskanmu, meskipun kalimat itu terucap dari bibirku. Sungguh kita tak perlu terburu untuk saling melupakan bila tak mampu. Kamu pernah
jatuhlah lagi untuk kali kesekian. Wah. Tepuk tangan semua ya. Gila. Kenapa Mas Inu? Gila. Beda ya kalau ngomong sama nyanyi ya? Gila. Beda kalau saya bercakap langsung dengan Judit yang ceplas-ceplos gitu. Bener banget. Orang pasti gitu Mas. Gila. Iki sing nyanyi kowe po. Ini Iya. kamu yang nyanyi apa gitu. Kenapa? Bayanganku tuh adalah mbak-mbak pakai dress putih gitu ya. Di atasnya ada bunga-bunganya. Iya. Terus jalan-jalan di danau apa di cemara-cemara gitu. Begitu lihat, oh lah ya ampun Dit gitu. Pasti kayak gitu Mas. Tapi memang Judit ini saya kagum karena saya juga follow IG-nya Judit ya. Jadi seperti Putri itu baju-bajunya keren gitu. Ya penampakan. Tapi kalau pas baru gahar kayak gini juga keren. Gila ya. Gila banget. Tapi dari lagu ini saya juga Gimana? romantis ya. Apa mau satu lagu lagi ya Mas? Hah? Mau dengar satu lagu lagi Mas? Satu boleh. lagi. Satu lagi ya Mas. Satu ya? lagi, oke. Satu lagi terus nanti lagi ngelak ndaan. Yang mana? Oh, aku punya satu lagu. Jadi ini lagunya belum pernah rilis sama sekali di platform manapun. Baru tak tulis. Jadi buat teman-teman nanti ya kalau kepo. Jadi ini lagunya tuh buat apa? Oh iya, beruntung banget karena ini pertama kalinya tak nyanyiin. Dan kalau boleh jujur aku agak nggak hafal liriknya, cuman nggak masalah lah. Terus lagunya buat mas-masnya yang pakai topi di sana itu Mas, ceritanya. Romantis banget kamu Judit, aku mau jadi pacarmu. Tapi ini langsung diuculi. Itu emang, sorry ya Mas, aku orangnya suka guyonan kayak gitu. Dirungokke Mas, tenan iki tak gawe go kowe lho Mas. Bejo kowe Mas. Kae. Ngerti dhewe to Mas? Pagi di bulan April. Basah embun belum kering. Kabut keabuan bergeming. Di sanalah aku duduk di depan pintu menunggu kedatanganmu. Kamu masih berbicara dan aku masih pura-pura tak mendengar apa. Lalu untuk yang pertama sisi liarku menyala kala senyummu perlahan tiba. Karena kita bercinta di tengah belantara, maka lebih baik bertelanjanglah dada. Katakan pada kekasihmu yang lama bahwa denganku kamu baik saja. Omongno Mas ning mantanmu tulung. Kapan mulai jatuh hati? Mengapa itu terjadi? Perempuan mana yang memaksa henti sebelum hari ini? Andai di hari lain
tak perlu tahu bagaimana pelik rindu. Meski pegak telinga di tengah riuh suara, aku tidak pernah tuli sebab mencinta. Katakan pada kekasihmu yang lama bahwa dengannya kamu hanya siap, dengannya kamu hanya sementara. Wow. Aduh, saya dengar lagu aja udah tahu maksudnya. Apa tuh Mas? Mas Nisia, makasih, nanti lagi ya. Iya. Oke, Mbak Gimana, Judit, Mas? ini judulnya apa? Pagi di bulan April. Oh, pagi dulu. Kalau aku Iya. sih punya usul ini, Apa Mas? Kasih judul nih. Apa nih? denganku kamu baik-baik saja. Wah. Tapi ya bener. Bener. Loh, masnya nyimak liriknya. Iya, denganku kamu baik-baik. Tapi itu bener-bener liriknya tuh tak tulis sesuai keadaan Mas. Iya. Jadi dia dodok omahku itu isu-isu banget, aku urung turu. Iya. Makanya tak judulin Pagi di bulan April itu tadi. Wow. Gila, romantis ya. Romantis. 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 Nanti aku ada pertanyaan nih, memang Boleh. memang ini. Tapi pertanyaan yang sebelum dua lagu tadi, Boleh? ya dijawab. Mbak Judit, Dia hari ini pengen ingin jadi ingin disebut seorang musisi atau seorang penulis? lebih kemana gitu ya? Yap. Lebih kemana? Aku kayaknya berat Mas. Ini pertanyaan yang berat kalau ditanya. Mungkin kita tanya. Ini jadi di sebelah kanan ini mereka itu tadinya dari anak-anak Stereo Squad. Makasih betul udah datang. Nah, jadi mereka tuh selalu datang pas dulu zaman masih dari Stereo Kila sampai hari ini masih tetap support. Wow. Jadi kita tuh emang udah kayak keluarga gitu loh Mas. Wow. Jadi udah kayak keluarga. Kita selalu kok ada share. Aku bagiin ke mereka gitu. Ayo kita kumpul-kumpul atau apa. Jadi kayak emang udah dari lama. Coba kita tanya ke mereka. Menurut kalian Mbak Judit itu musisi apa penulis? Musisi atau penulis? Ini karena susah dijawab sama Mbak Judit. Iya. Susah tak jawab. Kasih bantuan apa Nawang atau siapa? Musisi, lebih ke musisi. Dua-duanya ada yang bilang musisi, ada yang dua-duanya Mas. Musisi dan Iya. seorang penulis. Tapi lebih suka kalau Mbak Judit nulis apa Mbak Judit nyanyi? Ayo nyanyi kalau saya baru tahu sekarang ya nyanyi saya. Aduh. Kenapa tuh Mas? Geter ya, Waduh. dua lagu geter. Aku mau jadi pacarmu. Jadi iya, dia dungkluk Mas, macara krungu apa Mas. Macara krungu. Sumpah rapopo. Oke. Apa jadi kalau Nawang Lala suka apa? Ini yang dua belum kenalan aku. Nyanyi, lebih suka nyanyi. Aduh, ya itu Mas. Tapi tulisanmu juga keren sih. Jadi gimana nih? Dua-duanya aja Oke, Mas. dua-duanya ya. Oke. Walaupun memang merintisnya sebagai seorang musisi dulu Iya, ya, dari musisi kesininya. dulu. Karena misalnya gini, contoh misalnya Dewi Lestari itu kan Iya. musisi gitu. Iya. Tapi kesininya menjadi seorang Penulis. penulis. Aku sih mikirnya gitu ya Mas. Aku mikirnya gini. Aku nih ya umur mungkin 30 atau 35. Itu tuh nanti aku di atas panggung udah gak cantik lagi dilihat. Walaupun sekarang juga gak cantik. Maksudnya dilihat itu gak energi, gak apa gitu. Iya. Nah itu mungkin di umur-umur yang segitu aku bakalan lebih ke nulisnya daripada ke nyanyi. Tapi untuk sekarang sih kalau aku sendiri, aku lebih suka dinyanyi sih Mas. Masih suka dinyanyi. Masih suka di situ karena sebenarnya kalau nyanyi itu kita kayak ngerangkul orangnya tuh secara langsung, nggak terus makna harfiah ngerangkul ya Mas maksudnya, tapi kayak di depan terus audiens di depan kita bisa kayak saling berinteraksi secara langsung. Tapi kalau di tulisan kan kita dari jauh gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi cara menyapanya kalau seorang penulis dengan tulisannya, iya. kalau seorang penyanyi dengan suaranya. Bisa langsung. Ya. Seperti itu ya. Betul Mas. Dan saya heran, ini lagu-lagunya ini semua karya Mbak Judit
Atau Iya. memang ada beberapa kolaborasi gitu. Secara teks atau istilah penulis lagu ada juga seorang yang ngisi apa ya? Ya yang ngisi lagu itu apa namanya? Yang ngisi musiknya. Yang pengisi musik ya. Ah. Ya kalau misalnya dari materi lirik dan nada itu dari aku sendiri. Jadi emang aku bikin Gila. lagu ya sendiri gitu. Terus nanti kalau misalnya aku mau ngemas itu sebagai ya keluar lagu kayak MP3 dan lain sebagainya, baru aku pasti kolaborasi sama ya arranger atau musik director kayak gitu. Karena kebetulan aku nggak bagus kalau main musik. Oke, berarti nada dan katanya Dari aku sendiri. gila. Dan itu dari awal-awal dulu seperti itu ya. Memang ada keinginan. Tapi nggak jadi seorang pencipta lagu kan? Ya beberapa kayak band. Bukan, maksudnya Apa? nggak ingin dikenal sebagai seorang pencipta lagu gitu. Boleh kalau misalnya ada yang menyebut saya sebagai pencipta lagu, saya tetap kayak ya senang karena memang ya nggak bisa dipungkiri itu juga salah satunya Thomas gitu, kayak salah satu meski nggak saya komersilkan, nyatanya saya pencipta lagu kayak gitu. Oke. Tapi ada yang minta dibikinkan lagu dari Ya Mbak Judi? sering kayak gitu Oh, sih. iya? Ya bahkan beberapa lagu saya tuh sering mau dibeli orang, tapi saya tuh kayak kok sayang banget gitu. Jadi apa ya Mas? Aku tuh kayak enggak lah, aku nyanyiin sendiri aja gitu. Wow. Karena biasanya pencipta lagu itu kalau ingin mengasihkan lagu ke seseorang itu kan dilihat karakternya juga, Ya. cara dia nyanyi gitu-gitu kan. Oh ini cocok nih buat lo gitu. Ya. Iya kan kayak Karena gitu. saya menciptakan lagu untuk diri Diri. saya, sebenarnya seperti itu Mas. Jadi kayak kalau lagi mood mau bikin lagu, saya pasti bikin lagu gitu. Tapi apa ya, beda sama mungkin yang itu udah dijadiin profesi ya Mas. Udah dijadiin Iya. profesi kayak Dit buatin lagu yang dengan tema seperti ini, nadanya yang kayak gini. Nah itu mungkin beda lagi. Iya. Misalnya kan ada beberapa karir musisi itu misalnya yang awalnya dari seorang pencipta lagu mesti kayak Melly Goeslaw terus Ya. menjadi seorang grup band terus nyanyi Ya. gitu ya. Ya. Ada kan yang karirnya beda-beda gitu. Ya, ya, Mas. Kalau ini Judit buat diri sendiri. Sementara. Iya, Nanti sementara. kalau kepepet tak jual Mas. Kalau Hari kalau ini nggak kepepet tak kepepet. jual lagu. Oke, kembali ke ruang genggam. Ini yang ruang genggam. Ini Ruam genggam. dari Kalandara itu berapa tahun ya? 2000 berapa sih itu? Keluar buku 1,5 tahun. Ya, yang mendorong untuk membuat novel lagi dari mana? Judit. Enggak ada dorongan dari manapun sih Mas. Jadi kayak nulis itu buat aku kayak kebutuhan. Bikin lagu juga sama, nyanyi juga sama. Itu jadi kayak makan gitu loh Mas. Gini. Aku kalau nggak nulis, aku kalau nggak bikin lagu, aku kalau nggak nyanyi itu kayak lemes aja gitu. Karena keseharianku mau aku habisin apa kalau nggak buat itu? Kayak apa ya? Oh. Ya udah itu kayak sekarang pun nggak ada buku yang mau terbit. Aku ada 5 naskah di dalam HP-ku gitu maksudnya. Wow. Paham nggak? Jadi kayak ya akan terbit atau tidak nantinya naskah ini saya nggak terlalu peduli. Yang jelas nulis saja terus. Kalau ada yang mau nerbitin monggo, nggak diterbitin suatu saat pasti saya terbitin kayak gitu. Oke. Wow. Berarti berkarya terus ya. Gelisah terus. Ya, karena Itu salah kalau satu nggak- buat self healing sih Mas. Oke. Ketika saya nggak bisa banyak ngomong sama orang yang di sebelah saya, atau ya mungkin siapapun yang saya kayak gini sih, aku tuh di kehidupan nyata nggak terlalu bisa pintar bersosialisasi, kayak mau ngomong sama orang yang emang tak pengen aja atau apa dan banyak diem kayak gitu tuh. Jadi kayak Masa? mungkin Mas, berarti Mas Hinu tuh orang yang tak pengen tak ajak ngomong. Kalau enggak takut banget aku Mas, kayak gitulah. Sampai ya gimana ya, bukan nggak mau kenal, bukan apa, cuman nggak tahu, beberapa orang itu menyimak pembicaraan dengan seksama tapi kadang nggak tahu dengan apa yang dibicarakan. Jadi kenapa harus terlalu banyak berbicara gitu Mas? Oh, berarti sebenarnya introvert ya? Iya, kayak gimana? Introvert. Introvert. Ya kan? Introvert yang ekstrovert Dengan ya. introvert dengan pergaulan-pergaulan baru gitu, Judit lebih banyak diam sehingga
tulisan itu lebih banyak. Ya, jadi apa yang saya pikir tak tulis, apa yang dipikir tak tulis gitu aja. Oke, itu dari mana? Ada sosok di dunia penulisan yang Judith apa ya istilahnya sebagai apa ya sebagai contoh atau panutan atau apa gitu di kehidupan Judith sehingga bisa nulis. Susah loh dorongan nulis itu, sumpah. Sebenarnya dorongan nulis bukan manusia, tapi awal mulanya tuh Judith kayak nanya gini. Kamu itu siapa sih Judith? Nanya ke diri sendiri. Oh, manusia. Oke. Dan manusia itu harusnya bagaimana sih Judith? Oh, kalau nggak bisa ngasih minimal nggak usah ngambil sesuatu yang emang bukan kepemilikannya. Oh, kalau kamu ngasih harus ngasih apa gitu kan ya, ngomong kayak bermonolog gitu loh aku tuh. Oke. Ngasih kalau uang nggak punya, apa nggak punya, yang ku punya tuh apa sih? Oh, cuman pemikiran gitu kan, maksudnya kayak kita mau nolong orang atau kita mau berbagi sama orang atau cukup kita mau cerita sama orang, itu tuh kayak terlalu gimana ya Mas? Oke gini, kita hidup berapa lama sih paling nggak? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Nah, dan selama kita hidup itu tuh berapa banyak sih manusia yang kita tolong, berapa banyak sih manusia yang kita ajak cerita, berapa banyak manusia yang kita kasih nasihat? Oke. Nggak banyak kan? Iya. Nah, tapi aku tuh pengen hidup untuk orang lain gitu loh Mas. Bukan apa ya, bukan mau sok-sokan, tapi gimana ngejelasnya agak susah nih Mas. Intinya adalah dengan menulis aku bisa kayak ngerangkul orang yang gak aku kenal sekalipun. Bahkan ketika aku mati pun pemikiranku tuh masih ada. Wow. Iya gak? Kalau misalnya aku mati, seotakku itulah yo masuk di dalam tanah tau Mas. Orang yang belum kenal siapa sih Judith, gimana sih semasa hidupnya Judith dan apa yang Judith pikirkan, itu mereka gak tahu sama sekali. Dan ketika aku ingin merangkul orang bahkan yang tidak aku kenal sekalipun, ya caranya adalah dengan menulis. Dengan menulis, dengan menciptakan lagu juga ya. Ya. Oke. Ya ibarat kayak Krisya deh. Dalam banget. ini ngobrolnya dalam banget. Oke. Berarti lebih ke pergulatan diri ya. Iya, ingin Lebih menjadi manusia yang bagaimana. Ingin menjadi manusia yang bagaimana sehingga bisa. Akhirnya itu memaksa buat nulis. Nah, oke. Sisi romantis ini tadi pertanyaannya. Ini ngomongin cinta dulu dikit ya, karena tadi saya terinspirasi lagu kedua itu. Kalau Judith suruh milih itu mencintai atau dicintai? Mencintai Mas. Karena cinta itu sesuatu yang kita berikan. Ibarat kita bertamu di rumah orang. Orang itu mau bukain pintu atau enggak, orang itu mau kasih kita suguhan atau cuman didiemin, atau ternyata kita dibukain pintu dikasih suguhan plus dipijeti sisan, itu terserah yang punya rumah. Jadi ketika kita mencintai itu kita memberikan sesuatu yang ada pada diri kita. Iya. Tapi kalau kita dicintai itu kan kita diberi. Kayak gitu. Dan menurutku cinta itu adalah ya tidak mengharapkan timbal balik. Jadi aku lebih milih mencintai Mas daripada dicintai. Persetan orang itu tuh mau cinta sama aku apa enggak ya terserah, yang penting aku cinta sama kamu, titik. Oh iya? Kayak gitu. Tapi di tulisan-tulisan Judith banyak sakit hati juga loh. Ya, sakit hatinya tuh yang mana dulu Mas? Konteksnya yang sakit hati yang kasih contoh. Orang ketika merasa kalau orang tidak mau tidak peduli dicintai atau tidak gitu. Ya. Itu kan ditinggalkan. Itu tidak merasa dong. Iya kan? Ditinggalkan itu tidak merasa. Kemudian rindu tidak dibalas pun tidak apa-apa. Tapi kok masih ada tentang mengeluhnya atau apa? Iya. Itu sebenarnya kayak gini. Ini barusan kan Mas Hinu tanya sebagai sesosok Judith pribadi. Memilih untuk dicintai apa mencintai. Kembali lagi ke suatu karya. Karya itu ibarat pakaian. Orang minta XL tak buatin XL, orang minta L tak buatin L. Paham kan Mas? Paham. Nah, dan karya Judith itu ya emang ini sebagian ada. Misalnya di Ruam Genggam, orang baca, oh Judith itu gini. Enggak, salah. Ini bisa jadi Judith waktu SMA. Oke. Atau bisa jadi Judith yang belum jadi Judith malah.
Dalam arti bisa tak lakuin beberapa tahun ke depan. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau untuk pribadi aku lebih milih mencintai daripada dicintai. Bedain ya karya fiksi sama Ya. Dan kayak gini, misalnya tulisan yang tadinya untuk untuk hari ini tulisan itu tuh tidak berlaku untukku, tapi belum tentu itu tidak berlaku untuk orang lain, Mas. Oh iya. Iya kan? Banyak. Jadi misalnya kayak gini, aku bilang ada orang gini, Dit, aku tuh cinta sama dia, tapi kok dia kayak misalnya gendak, dia gini, aku harus apa, Dit, aku pengen kayak gini. Terus tak kasih sudut pandangku. Ya udah, kamu cinta sama dia, terima. Intinya cuman milih kan, tinggal apa terima. Kalau terima ya berarti terima dia dengan keseluruhannya, termasuk rasa sakit itu sendiri. Oke. Nah, tapi ketika orang itu belum jadi Judit atau belum merasakan fase seperti yang Judit rasakan, orang itu tak ngomong, ya nggak bisa lah, aku udah setia, aku udah nungguin dia terus di rumah. Ini tuh nggak adil, ini tuh apa? Nah, itu ideologi seorang Judit yang sekarang ditanamkan ke dia itu akan menjadi itu timpang banget, Mas, susah dia buat ngikutin itu. Nah, makanya mungkin tak kasih kayak step 1 dulu, step satunya Judit dulu waktu ada di posisimu kayak apa sih, kayak gitu. Oke, dan cerita curhat apapun itu bisa menjadi sudut pandang pada tulisannya Judit. Benar banget, iya, bahkan Iya mungkin toh? kadang Judit itu menjadi bukan Judit di tulisan Judit gitu. Iya, Ya, itu kan cara pandang penokohan. orang lain. Oke, Iya. oke. Kita butuh penokohan itu tadi. Karena mungkin banyak hal. Oke, siapa yang ingin bertanya? Follower. Tanya dong. Yang di IG ada pada senengnya pada ini ya. Malu-malu, Mas. Enggak, terkesima kalau menurut saya, terkesima. Hari ini saya baru pertama kali memandu Judit gitu. Iya, Walaupun jadi gak sudah banyak ngobrol ya, Mas. Iya, 3 kali pertemuan itu lebih hanya sebagai pendengar, dan hari ini benar-benar mendengar dan menyimak dan gitu tadi lagunya tadi gitu. Ada yang nanya Mbak Dini? Ada yang nanya enggak? Oh, kasih love sama menyapa. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Mungkin yang di sini mau nanya. Ada yang mau nanya enggak? Ada mic? Ada ya? Mbak Boleh. Baju merah jambu pink. Iya, kayaknya kok mau malu-malu. Enggak apa-apa, Mbak, belum kenalan. Enggak jadi. Enggak apa-apa ya, enggak usah apa-apa, malu. ditanyain. Ini teman-teman sendiri yang di sini, Mbak. Enggak apa-apa, santai aja. Apa Oke. Nawang? Apa? Mau nanya apa dia? Iya, mic-nya tolong mic. Mic-nya yang ini nih. Oke. Boleh, ayolah kita ngobrol biar seru. Oh, jauh-jauh loh kalian, mosok gak mau nanya. Oh, jauh dari mana itu, Mbak? Ada Dari mana Lala? Lala dari mana? Sleman masuknya. Ayo. Ini daerah ini loh, Mas. Mau Jalan Wates lurus. Toh? Oh, Jalan Godean. Oh, Godean. Oke. Ya jauh. Tapi lebih jauh Magelang. Yo, Mas. Ayo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Malah outdoor ini situasinya Ayo. malah gembiang dewe, Mas. Oke. Apa pertanyaannya? Ayo, boleh. Ayo. Oke. Ayo. Ayo, biasanya kamu nggak pemalu loh. Ayo. Malu, Mas. Sukanya nulis. Tulis aja di IG. Kalau nggak berani. Oh, kalau nggak nanya biar Mbak Dini yang nyampein nggak apa-apa. Oke. Malu aku malu. Oke, Mbak Judit, Iya, Mas. untuk saya penasaran karena buku pertama Mbak Judit saya belum pernah baca. Iya. Itu Jangan. nasibnya gimana itu? Jangan. Oh, itu kan gini, Mbak Judit itu banyak beberapa karya tulisan Mbak Judit ini kan ya dari 3 aja 2 penerbitnya penerbit mayor gitu. Iya. Lagu-lagu dalam berproses menjadi seorang penyanyi, musisi gitu. Ini ambilnya di jalur indie ya. Kalau nyanyi ya, aku sih sempat waktu band itu ditawarin buat masuk mayor, cuman terlalu serem aja gitu, Mas. Jadi kayak lebih suka aja. Nggak tahu ya, mungkin pada saat itu masih idealis ya, Mas. Oke. Masih kayak gitu. Indie aku.
Nah, kenapa karya bukunya juga tidak apa? Kenapa gak indie kok mayor? Ya, Karena itu tadi Mas, kesalahan adalah ketika kita terlalu idealis terus kita lupa padahal dengan bantuan mayor, bantuan distribusi yang luas itu tadi, Oh, pemikiran oke. kita bisa semakin banyak diterima Betul. orang. Mm-mm. Kita harus tahu kapasitas diri kita gitu. Oke, katakanlah follower saya 60 sekian ribu. Nah, itu cuman itu aja yang bisa tak jangkau gitu loh. Iya kan Mas? Iya, Beda benar. ketika kita ternyata ikut ya ini. Kayak Mas Hino bilang, kok bukunya kenapa di mayor? Ya itu tadi biar sampai kepada seseorang yang emang mungkin harus menemukan gitu. Menemukan apa jodohnya dengan tulisan Iya. Judit ya. Benar. Bahwasanya ketika semakin banyak orang yang membaca karya kita berarti apa yang kita tulis berguna bagi mereka gitu. Iya bener banget Mas. Itu yang ingin dicapai Itu. Judit kan, ingin semua orang tahu Iya. apa yang Judit lakukan hari ini walaupun nanti sudah tidak ada gitu kan. Kita umur kan nggak tahu Iya. ya, seperti itu ya. Keren juga. Nah, ini biar teman-teman live IG juga tahu gitu bahwasanya bagaimana sih bisa mengenal penerbit gitu. Walaupun saya juga paham bahwasanya bagaimana cara menonjolkan bahwa saya punya tulisan bagus, saya punya hal yang bagus yang layak kamu terbitkan gitu bagi seorang penerbit gitu. Ini berprosesnya seperti apa? Kalau Kalandara misalnya dari apa melakukan kamu menjadi langsung switch ke Kalandara, dari Kalandara kemudian ke Ruam Genggam. Ruam Genggam. Berproses untuk diterbitkan ini berbagi aja sih tips gitu. Kalau tips dari kan setiap orang beda-beda ya Mas. Dia berangkatnya dari mana dulu gitu, maksudnya dia dari dunia entertain kah atau mungkin dia dari yang apa ya? Apa misalnya dia ternyata tentara atau gimana gitu kan, bisa jadi pakai caraku nggak masuk ya gitu. Nah, cuman kalau umum gitu ya kayak jangan malu untuk memposting atau jangan malu untuk menyebarluaskan tulisan kalian. Gak usah malu, mau itu dibaca cuman satu orang. Kak Bem baru tahu kalau ternyata ini musisi dan penulisnya aku juga. Gila. Bem Andri, seorang musisi loh itu. Iya, penulis juga loh itu. Oh iya, Gila. belum jadi. tapi. Keren loh. Keren loh. Nanti di sini aku mau nyanyi lagunya Kak Bem mah. Oh ada apalnya? Salah satu. Ya ampun Mas, ngelotok aku. Oke. Oke, siap. Oke. Baru lihat soalnya Kak Bem. Nah, jadi kayak ya jangan pernah malu buat menyebarluaskan tulisan kita. Minimal kayak ditanyain ke teman aja gitu. Mau baca tulisanku enggak atau apa enggak gitu. Kalau enggak mau ya udah, kalau mau ya syukur-syukur. Berarti kan seenggaknya kita tahu gitu kalau tulisan kita tuh kayak apa ya? Dibaca orang dan bakalan apa orang itu ngomongnya, oh bagus, oh ini kurang ini atau gimana. Intinya enggak usah malu gitu. Karena kita nggak tahu kita bakalan kayak apa dengan menyebarluaskan itu gitu loh Mas. Maksudnya kita nggak tahu impact yang kita dapat dari menyebarluaskan itu apa. Betul. Jadi mulai dulu aja, perkara itu nanti bakalan diterima orang atau enggak ya itu pikir belakangan. Yang penting mulai gitu. Itu memulai sehingga orang mulai tahu tentang tulisan Judit. Kalau Ruam Genggam sendiri ini Mojok taunya dari mana nih? Nah langsung aja nih. Waktu itu kenapa bisa kenal buku Mojok itu karena aku lagi live apa ya Mas? Terus adminnya buku Mojok masuk, Kak Judit aku baca Kalandara loh gitu. Oh oke. Oh dari karya yang kedua. Iya. Oke. Terus kalau yang Kalandara itu awal mulanya karena Kak Bem. Karena Kak Bem. Oh karena Kak Bem. Yang Iya. kenalin Kak Bem toh. Yang Jadi kenalin. dia ada acara, dia ngisi di acara kepenulisan. Oke. Dia ngisi di acara kepenulisan, terus aku tuh datang nonton. Tapi aku bilang sama dia, aku mau beli tiket, mau support kamu, aku gitu. Datang aku ke acara dia, aku bantu itu tadi namanya susah banget, apa reservasi. Oh reservasi. Nah, itu. Terus aku datang, Kak Bem lagi nyanyi. Terus pas aku datang, ini temanku penulis juga, dia kayak gitu. Aku masih ingat banget. Dia bilang kayak gitu di sana. Terus pas acara selesai kita ngobrol-ngobrol ya Kak Bem waktu itu. Ngobrol-ngobrol sama
pimpinan redaksinya Gradien, Mas Oke. TP. Oh, Mas Tri Prasetyo. Iya. Orang Magelang juga. Kebetulan Iya. orang Magelang juga. Kebetulan. Sehingga Kayak gitu. jodoh gitu ya. Ya, Dan minta tulisan-tulisan Judit yang sebelumnya atau melakukan kamu itu yang dibaca Mas Tri Prasetyo itu? Melakukan kamu dibaca, terus tulisan yang lain juga dibaca, sampai akhirnya kita mau ngeluarin apa ini gitu. Akhirnya lahirlah Katandara. Berarti kan tertarik dengan Ya. aku aja tertarik dengan tulisannya Judit. Aduh. Berarti sebenarnya Bemandri itu Bemandri itu orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan Judit Chung. oke, dan juga penyumbang masa lalu Judit Chung. Benar. Yang jadi mak comblang. Ada selamat datang Mas Bemandri dan saya sering dengar lagu-lagunya Bemandri. Iya kan enak-enak kan Enak Mas. banget Tahu. itu. Boleh lah. Dia tuh kalau misalnya Dit sebelum nyanyi kamu tuh pemanasan. Jadi dia tuh kalau di bawah panggung gini, ayo ya gini-gini sendiri itu Mas. Kak ngapain sih? Pemanasan, kamu tuh harus nyobain itu biar kayak gini gitu. Nah, dia kalau teknik juara soal teknik nyanyi dan lain. Oh, biar nggak kaku di Biar Auden. lebih panjang, biar apa kayak gitu. Yang gitar mana? Ya. Nyanyi lagi nih. Oh, yoi. Nyanyi lagi. Yoi. Pokoknya bekerja. Hari ini harus giat bekerja. Iya, Saya ini- setuju kalau usulnya Kak Judit untuk menyanyikan salah satu karyanya Kak Bem. Oke, nanti ya Kak Bem nyanyi di sini ya sama aku ya. Dia harus pemanasan AIW. Iya, dia harus gini. Oh. Aduh, jangan-jangan lagu ketiga dan keempat nanti bikin saya makin bergetar. Judit Chung jadi seorang bidadari gitu loh. Oke ya, Judit. Ini judulnya menerima penerimaan. Karena menerima itu kadang nggak diterima, Mas. Paham nggak? Nggak benar-benar diterima. Jadi ya ini menerima yang sak tenane. Menerima apa adanya ya. Ya, menerima penerimaan. Kepada datang, jangan lekas-lekang. Mendekatlah tenang, tanpa halang lenang, tak perlu lagi tergenang. Kepada terang, jangan lekas petang. Mendekatlah senang, tanpa hilang lenang, tak perlu lagi untuk membangkang. Sebab seluruh lekat bisa ditidurkan dengan pekat. Manusia lain tidak pernah sungguh-sungguh merawat. Semoga saja aku dilahirkan, sebab padamu Tuhan merasa kasihan. Hawa tercipta, ulah Adam kesepian. Kalau saja harus dijauhkan, biar saja perantara kematian. Sebab padamu kata pisah tak pernah ku sematkan. Kepada kamu usah lagi terseduh, genapkan sendu yang membelenggu, luruhkan cemburu. Di sini ada aku. Kepada kamu usah lagi terganggu, genapkan ragu yang mencandu, luruhkan seteru. Di sini ada aku. Sebab seluruh dekat bisa diredupkan tanpa sekat. Manusia lain tidak pernah sungguh-sungguh merawat.
Kala saja aku dilahirkan, Tuhan merasa kasihan. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Kalau saja harus dijauhkan, biar saja perantara kematian. Sebab padamu kata pisah tak pernah kusematkan. Biar saja rasa temukan asa. Doa itu Mas, sebenarnya judulnya doa kan. Ya semoga saja aku dilahirkan toh, sebab padamu Tuhan merasa kasihan. Iya. Romantis. Lagi? Boleh. Lagi terus. Iya. Cek Mas tak ngelak. Beruntung ya yang hadir di sini. Kemudian bagi yang live IG, nanti kalau belum begitu jelas suaranya Kak Judit, kemudian Ya. talkshow ini seperti apa, bisa ke channel YouTube di Judit dan channel YouTube Pameran Buku di Ngosi. Jadi bisa lebih jelas. Tunggu aja. Ini lagunya tak nyanyiin buat kalau aku pisahan besok Mas, tapi ojo pisahan yo. Ya anjar gitarisku. Tapi seandainya kami bukannya sudah tidak bersama lagi, wah neng arep omahe karo perpisahan nyanyi. kan selalu hadir di. Bener Mas. Ya, kadang aku gini, aku selalu ngomong sama pasanganku, dengan atau tanpa persetujuan kita itu pada akhirnya akan dipisahkan. Tapi orang itu selalu ngomong, berarti kowe pengen ninggal aku. Kowe Iya. optimis aduh bakal ora bareng, salah. Lah kematian itu juga misahin kita kan Iya, Mas. betul. Itu tadi. Bahwa ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bener. Jadi, yang sayangku. Nek Kayak ngobrol di warung ada. Sayangku. ya, gak usah terlalu serius toh Mas. Nah, jadi, Mas, lah kita ajak ngomong wis diklu. Oh, ngawur banget ya. Nek aku ra ono disikan, tak rungokne ya lagune. Wah, aduh dalam banget. Dalam terus. Kakean guyone Mas Inu. Yuk. Sejak bertemu, kamu telah memenangkan hatiku. Namun kamu memilih menikam rayu, menepi seluruh tentangku. Aku percaya tak ada yang salah dengan rasa. Mungkin kamu hanya tengah dilema, usai sudah sempat kecewa. Dengarlah sebentar. Kala hujan telah menepi, sorot sinar mentari mulai membasahi. Di sini kita pernah berdiri, dan ingatlah kisah kita sampai akhir nanti. Kala kamu mulai merindu, tak perlu mencari di mana aku. Terpisahlah seumur waktu, aku ada di dalam setiap pecamu. Kita marahi salah lirik. Aku nyanyi jadi salah lirik, Gen. Aku nyanyi jadi salah lirik. Kau
kita tak pernah sejiwa. Aku pun tak mampu menggantikan dia. Jauh dari yang kamu minta, bukan salahmu jika ku dapatkan luka baru. Tuhan lebih tahu siapa yang pantas untukmu. Kala jingga mulai menghitam, senja telah larut dalam temaram. Di sini kita pernah tenggelam. Aku pernah mendekapmu setiap malam. Kala saja takdir tak setuju untuk mendekatkan aku dan kamu, usahlah marah dengan terlalu. Aku ada di dalam setiap sadarmu. Dah Mas Nisya, makasih. Terlanjur luar biasa. Gimana Mas ini? Wah, rokokku sampai tak rokok lali. Gimana nih? Kita juga kedatangan tamu yang bikin saya juga jadi gimana gitu. Ini membuyarkan diskusi kita, saudara. Harusnya itu verse keempat tak jadiin verse kedua. Tak walik wi Mas. Heran. Heran. Selamat datang Bang Genta Kiswara dan Mas Alvin Rizal. Mas Alvin besok ada di sini ya Mas ya? Besok ya? Besok ya? Besok ya Mas Alvin? Besok. Oh, bukan Pak itu. Siapa? Oh, ngawur toh Mas Dinu. Mas Dinu. Sorry. Aduh, mata. Dan karena kita disorot cahaya banyak ya. Bener. Kemrungsung. Kelihatannya kemrungsung. Gayanya stylenya sama ya. Sama Alvin deh. Oke, sorry. Kembar ya kan? Sorry. Ya. Halo Bang Gen, halo Mbak Mandri, dan luar biasa ya hari ini hadir. Dan itu dua teman yang selalu hadir di Ketemu Buku. Support berarti ya Mas ya? Ya, support kita selalu seperti itu. Sampai mana tadi Mas Dinu? Pertama saya jadi lupa saya mau tanya apa. Sumpah. Jadi lupa mau tanya aja Pak. Tapi ini untung ada dari IG ya. Boleh? Dari IG ini. Oh, ini dari Gradien. Sukses selalu buat karya-karya Judith Chung. Terima kasih. Ya, jadi nonton ya. Gradien Media Tama. Kemudian ini bukunya habis. Kebetulan apa? Kalandara kan habis di tempat di kita. Bisa disetorin ya Gradien. Terus kemudian ada dari Nanda Darmawan.co ini. Siapa penulis lagu dan penulis buku yang jadi inspirasi Mbak Judith Chung dalam berkarya? Penulis lagu dan penulis buku. Yap, inspirasi. Boleh jujur gak sih aku Mas? Boleh. Kalau apa ya, aku tuh bukan tipikal orang yang suka dengerin lagu orang lain. Ya, aku suka maksudnya gimana? Beberapa kali mendengarkan tapi tidak kulakukan secara berulang. Gimana ya? Maksudnya kayak lagu yang tak dengerin tuh itu aja gitu. Bahkan mungkin aku kayak ngedengerinnya lagu-laguku sendiri karena aku nggak mau terlalu terkontaminasi gitu Mas. Wow, iya? Jadi kayak takut kalau nadanya mirip-mirip terus jadinya jatuhnya kayak jiplak gitu. Takutnya. Cuman kalau inspirasinya sih
penulis lagu siapa ya? Aku nggak tahu itu yang nyiptain siapa, tapi aku suka dengerin lagu-lagunya The Beatles gitu sih. Oh, oke. Cuman aku nggak tahu yang nyiptain siapa. John Lennon ya. John Lennon. Berarti John Lennon. Oh, berarti lagu jadi malah takut teracuni gaya-gaya mereka gitu. Bisa seperti itu, dan aku tuh orangnya kayak dengerin lagu itu bisa tak dengerin selama bertahun-tahun mas satu lagu itu gitu. Dia nggak butuh lagu-lagu baru, bahkan kayak lagu-lagu sekarang yang lagi marak didengerin orang itu kayak nanya ini lagu siapa sih, ini lagu siapa sih. Oh gitu. ya? Iya, aku nggak ngikutin gitu. Kayak terakhir ini apa Bang Jago itu bingung juga aku ini apa, setiap orang live masuk Bang Jago ini apa, ternyata itu kayak lagu bukan sih? Lagu bukan? Kamu tanya sama orang yang salah deh. Ya itu mas, nggak tahu aku, nggak tahu. Apa? Terus, Lagu bukan sih Bang Jago? Yang muda-muda. nggak tahu ya, nggak tahu juga mereka mas. Oke. Terus kalau penulis, aku suka tulisannya Nicholas Sparks. Oke. Bahasa Inggris atau yang sudah terjemahan? Ya aku baca yang bahasa Inggrisnya. Wow. Itu. Tapi kalau nggak tahu nanti tak Google Translate. Oke. Tapi rutin karya itu atau memang lebih acak random gitu atau saudara? Random aja sih, Mas, random aja. Kalau karya tulisan nggak ada teracunnya atau apa nggak ya? Nggak ada pemikiran itu. Kalau musik terpikirkan itu ya? Ya aku suka lagu-lagu dia gitu. Enggak, maksudnya ketika musik itu benar-benar aku nanti daripada gayaku kayak si A, si B, si D gitu. Takutnya gitu mas, soalnya kan nada itu cuman solmisasi ya. Kalau tulisan kan nada banyak banget, kita nggak perlu takut sama. Cuman kalau nada tuh kayak ntar takutnya beberapa bar sama kayak gitu atau apa. Secara nggak langsung alam bawah sadar kayak ngerekam itu terus bikin aku kayak nginget-nginget nada itu terus dan tak tulisin gitu loh mas takutnya. Oke. Ya. Karena pencipta lagu juga ya. Karena Judit dan pencipta lagu. Oke. Itu dari nandadarmawan.co. Ini dari Mona Lisa Jingga. Ada rencana bikin lagu yang cheers gitu. Ini iya benar. Lagunya deep terus ya lagunya. Ini tadi kan saya bilang bahwa sempat saya tanyakan ke Judit, kok deep terus ya, deep gitu. Bahwa pergulatan tulisannya, kemudian dari 4 lagu ini juga menyayat-nyayat saya gitu. Jadi selain saya follow IG-nya Judit, saya jadi nanti harus lebih menyimak lagu-lagunya Judit ini ke depan seperti itu. Boleh, nah, mas. Betul pertanyaannya, lagu Cheers ada nggak? Ada nggak? Lagu-lagu Cheers mungkin bisa kayak dengerin lagu-lagu bandku dulu ya mas. Itu Cheers semua tuh. Jadi lagu-lagu bandku tuh cheers semua. Tapi untuk saat ini kayaknya aku lebih suka yang kayak gini-gini dulu. Untuk saat ini aku kayak gitu dulu ya mbak. Oh berarti lebih ke drip. Nah Judit itu kan sempat mengecap di psikologi ya, jurusan psikologi ya. Iya mas. Masuk itu pasti ya. Dengan tulisan terjadi kan cinta, terutama tentang cinta ya. Sangat dalam gitu. Nah masuk apa ya, ini yang membuat tulisan-tulisan Judit menjadi juga lebih banyak tentang bercerita tentang cinta gitu, atau bagaimana gitu? Enggak juga sih mas. Jadi menurut aku apa ya, kuliah sama kehidupan pribadiku tuh malah nggak ada nyambungnya. Karena menurutku itu tuh butuh praktek, nggak cuman teori gitu loh mas. Jadi kalau di kuliah kan kita dicekokin teori soal kayak gini, tapi percuma aja kalau kita nggak pernah ngalamin itu sendiri. Paham nggak? Jadi sebenarnya yang nggak terjadi praktek juga gitu ketika ngobrol dengan teman-teman. Ya pasti ada prakteknya ya mas. Lah gitu. Cuman aku lebih banyak ngambil pelajaran di hidupku sih daripada di kuliah. Paham nggak maksudnya? Lebih banyak di buku daripada di hidupku. Maksudnya kayak hidupku. Pengalamanku yang tak buat pelajaran atau pengalaman orang lain gitu. Oh berarti kuliah enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Oke, ada pertanyaan? Keturun mereka kan? Keturun. Enggak ada? Ayo ada?
Pertanyaan narasumbernya itu udah tanya banyak loh ini apa moderatornya ini. Dibantu siapa yang mau pengen tanya? Isin Mas. Ayo. Isin. Padahal Mbak Judit itu memulai tulisan-tulisannya, kemudian mulai dikenal lagu-lagunya itu karena sering blow ya, sering apa ini loh tulisanku nih lagu-laguku gitu. Sehingga orang makin banyak yang mendengarkan dan banyak yang membaca, sehingga beberapa penerbit tertarik untuk menerbitkan gitu. Ayo, siapa yang mulai dari bertanya dulu? Kiri kanan, senang menikmati ya mereka, senang menikmati. Saya boleh nggak sih misalnya nih Kak, oh siapa yang mau tanya? Oke, itu ada mic-nya. Oke. Daripada nggak ada yang nanya, aku nanya deh. Apa Kak? Masih ingat aku? Kak, Gimana Kak? pertanyaannya sebenarnya, kalau aku kan sering juga baca tulisan Judit ya. Judit kan lebih banyak apa ya, menulis kisah yang benar-benar mungkin relate dengan kehidupannya dia. Gak usah sok tahu kamu, gak usah sok tahu. Itu tadi mau saya tanyakan tapi saya nggak berani. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan di dalam buku terbarumu yang Ruang Genggam itu? Gitu? Ruam ya, Ruang Genggam itu. Pesan apa? Terus kejadian apa yang pernah kamu lalui dan kamu tuliskan di sana? Kejadian paling berarti apa yang pernah kamu lalui dan kamu selipkan di dalam buku Ruang Genggam tersebut? Ya. Aduh. Itu aja sih sebenarnya pertanyaan. Makasih. Oke, terima kasih. Itu ungkapan moderator yang tadi mau ditanyakan dan sekarang ditanyakan oleh salah satu pengunjung loh ini. Oke, Kak Judit dijawab. Terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi Mas Dino udah tahu ketawanya. Kenapa aku nulis Ruam Genggam gitu ya intinya? Apa yang pernah? Gimana sih tadi pertanyaan Mas? Ayo ulangin Mas Dino. Jadi gini, itu kan relate dengan kehidupan. Yang relate yang mana nih? Gitu. Oh, yang relate yang mana nih? Sebenarnya garis besarnya sih yang relate. Kalau ceritanya sih nggak ada yang relate, cuman garis besarnya aja gitu loh. Intinya ya sama yang biasa para penulis-tulis ya. Ketika kita mencintai ya kita harus siap patah itu tadi. Oke. Satu kayak gitu. Dan kenapa Ruam Genggam itu tadi udah tak jelasin di awal ya Mas. Karena menggenggam pun tanpa meninggalkan luka itu tetap meninggalkan bekas toh. Ngomong apa gomek? Malah tak ajar manggon. Nah, ini apa feminisme hilang, langsung hilang ini, kaharnya keluar. Oke. Pertanyaannya panjang banget loh ini tadi. Pertanyaannya panjang. Nggak ada yang relate sih. Cuman garis besarnya itu tadi. Jadi kayak apa ya? Di sini tuh aku cuman kayak gimana sih cara aku buat merelakan seseorang yang pernah ada di dalam hidupku, kemudian dia pergi, gimana caranya aku buat menghadapi keadaanku setelah nggak ada dia, atau gimana sih caranya ketika kita emang harus bertahan sendirian tanpa siapapun kayak gitu. Oh. Paham nggak? Oke. Berarti inti buku itu adalah bertahan. Bertahan hidup. Di saat Iya, dirimu bertahan ditinggal. dalam keadaan yang mana gitu. Maksudnya ya itu tadi Mas. Si tokoh ini ditinggal gitu ya. Yang nggak harus ditinggal juga sih. Walaupun dia yang ninggal juga, kenapa sih? Kadang kan kita ninggal juga kita punya penyesalan toh Mas, kenapa harus tak tinggal sih gitu atau apa sebagainya. Paham nggak? Nah, gimana sih caranya kita buat berdamai dengan diri sendiri, intinya kayak gitu. Oke. Buat siap di situasi apapun. Oh, iya, oke. Apa itu Mas? Sudah menunjukkan waktu. Oke. Mbak Judit atau teman-teman sudah ya. Jadi hari ini adalah bagaimana seorang Judit itu menampilkan karyanya, tulisannya di buku Ruam Genggam, dan tentunya 4 lagu yang sangat-sangat membuat saya Anda hari ini menambah 1 follower
lagu Anda gitu. Bakalan didengerin habis ini, Mas? Bakalan didengerin Oke, deh, bakalan didengerin dan mantap. keren banget karena memang lagu ini saya membayangkan memang benar seperti di awal Judit itu pakai gaun gitu dengan lagu-lagunya gitu dengan pakai bunga-bunga di atas, bunga-bunga lari-larian gitu. di rumput-rumput. Dan gaharnya nggak kelihatan tapi tadi gaharnya mau keluar gitu. Oke, terakhir yang ingin disampaikan Mbak Judit bagi teman-teman yang hadir baik yang live maupun yang hadir di sini, apa ini dari pertemuan kita di Obah Mamah Obral Murah ini dan tentunya tentang buku Ruang Genggam ini. Ruam Genggam. Hiduplah selagi hidup. Hiduplah selagi hidup. Karena banyak orang hidup tapi mati, Mas. Dalam banget. Hiduplah selagi hidup. Iya. Masih nggak nyampe. Aku nggak nyampe. Aku harus apa ya? Gitu. Ya harus diterangkan dikit lah. Ya gini loh, Mas, banyak orang yang kayak hidup itu apa sih, Mas? Hidup itu susunan kegundahan, hidup itu ya isinya cuman masalah terus dan kadang itu yang bikin orang kayak sebenarnya mereka hidup tapi mati. Mereka kayak gak ngerasain seneng, mereka merasa tidak menemukan kebahagiaan, mereka merasa ya salah mengambil keputusan. Padahal sebenarnya gak ada yang salah dan gak ada yang bahagia. Cuman kita yang mungkin belum membuka mata aja gitu loh, Mas. Masih bisa diketemuin pagi aja besok udah syukur toh. Betul. Hiduplah selagi hidup. Selagi bisa hidup. Dari ketemu buku Book and Record Store dari event Obah Mamah Obral Murah dan tentunya di channel YouTube Judit dan Ngosik Ngobrol Asik. Terima kasih semuanya. Rasa nanggung biarkan menjadi harapan ketemu dengan narasumber kita hari ini dan semakin penasaran beli bukunya Ruam Genggam tentunya di Ketemu Buku. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.